Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Mbak MC ya. Kita sekarang sudah masuki kepada inti acara ya Bapak Ibu. Eh, Nanti akan ada materi dari Ibu Direktur Standarisasi Pangan Olahan mengenai pengantar regulasi pangan olahan dan nanti langsung akan lanjut dengan topik yang pertama yaitu mengenai fasilitasi standarisasi produk inovasi di bidang pangan olahan. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak eh, Kepala Balai POM di Makassar, Balai Besar POM di Makassar, kemudian ada dari eh, perwakilan atau kepala balai dari UPT di Badan POM, baik dari kepala balai besar Badan POM di hampir di seluruh Indonesia ya, baik yang secara hadir luring maupun daring. Kemudian juga eh, dari stakeholders kami ya dari Badan POM ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan, kemudian ada juga dari organisasi profesi dan LSM, dari PATPI dan dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan dari pelaku usaha, dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia. Mungkin ada juga perwakilannya hadir secara luring ya di Makassar. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu dan mengingat waktu sudah melebihi dari apa yang sudah kita rencanakan. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Ibu Direktur Standarisasi Pangan Olahan, Ibu Dr. Dwiana Andayani APT untuk menyampaikan dua materi sekaligus ya Bu. Dari pengantar regulasi pangan olahan dan fasilitasi standarisasi produk inovasi bidang pangan. Silakan Ibu untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Izin mungkin saya tidak menyapa satu persatu, namun eh, kami mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada Pak Yosep, Kepala Balai Besar POM di Makassar, yang sudah mendukung terlaksananya kegiatan ini sehingga kami bisa tiba sampai di sini, bisa bertatap muka dengan stakeholders di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar ini. Kemudian juga di sini turut mendukung juga Kepala Loka Bone, Pak Handri. Terima kasih Bapak Ibu semua, baik dari akademisi ini. Alhamdulillah saya juga bisa langsung bertemu dengan para peneliti dari Universitas Hasanuddin, kemudian dari Bapak Ibu yang mewakili OPD di wilayah Sulawesi Selatan ataupun Makassar, kemudian dari dari organisasi, asosiasi, baik asosiasi dan organisasi kemasyarakatan maupun industri. Jadi alhamdulillah kami bisa tiba di Makassar untuk bisa lebih mendekatkan lagi, bisa lebih memperkenalkan lagi salah satu unit di Badan POM yang tugas dan bidang kami ini sebetulnya menyusun regulasi, menyusun kebijakan terkait pangan, khususnya untuk pangan olahan. Karena nanti kalau pangan itu sangat luas, ada pangan siap saji, ada pangan segar ya, yang mungkin ada kementerian lain juga yang terkait, dan kami Badan POM ini ruang lingkupnya di penguasaan pangan olahan. Jadi yang akan kami sampaikan adalah kebijakan-kebijakan terkait pangan olahan dan bagaimana prinsip-prinsip pengembangan kebijakan pangan olahan ini. Jadi sebagai pengantar tadi Pak Kepala Balai juga sudah menyampaikan apa-apa saja yang akan kami komunikasikan dengan Bapak Ibu yang akan kami dialogkan hari ini. Jadi untuk mengantar dari keseluruhan topik atau materi yang akan kita sampaikan di kegiatan hari ini, izin saya menyampaikan dulu bagaimana proses pengembangan regulasi yang ada di Badan POM seperti itu. Baik, ke slide berikutnya. Ya, lanjut. Nah,
Bapak Ibu tadi juga disampaikan bahwa pangan ini adalah hak asasi ya. Jadi tentu bukan tadi juga disampaikan bahwa jika tidak aman bukan pangan. Oleh karena itu mengapa nanti banyak sekali regulasi-regulasi yang berkaitan dengan pangan. Jadi kami kemarin juga menerima tim dari BPKP, mereka meminta penjelasan terkait bagaimana sampai satu produk ini sampai bisa didaftarkan. Begitu banyak regulasi yang apa menjadi rambu-rambunya. Nah, ini sebenarnya tujuannya ada dua hal. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa melindungi masyarakat dari pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Yang kedua adalah dari sisi daya saing, dari sisi ekonomi, bagaimana pangan ini juga bisa menjadi satu komoditi yang memberikan nilai ekonomi dan terciptanya perdagangan yang adil seperti itu. Nah, oleh karena itu regulasi itu pengembangan regulasi basicnya dari sana ya, berangkatnya dari sana. Dan juga di undang-undang juga disebutkan bahwa pangan ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia ya, setiap warga negara Indonesia. Kita lanjut saja ke slide berikut. Jadi berangkat dari bahwa pangan ini adalah hak asasi, kemudian juga pangan itu bukan hanya sekedar kenyang, jadi itu juga harus ada nilai gizi, harus aman seperti itu. Nah, didasari oleh Undang-Undang Pangan, Bapak Ibu. Jadi Undang-Undang Pangan ini nomor 18 tahun 2012. Nanti di sana ada amanah ke beberapa lembaga pemerintah. Jadi ada ke Kementerian Pertanian, ada kepada Badan POM, dan ada juga kepada Badan Pangan Nasional untuk pangan segar. Nah, ini di sana ada prinsip-prinsip, jadi persyaratan terkait pangan olahan ini harus dari sisi keamanannya, kemudian dari sisi mutunya, gizi, dan label serta iklan. Jadi kita tidak bisa mengabaikan salah satu ya. Jadi semuanya harus terpenuhi. Jadi pangannya sudah aman, harus bermutu juga, harus ada nilai gizinya juga, dan juga jangan sampai label atau iklan juga menyesatkan sehingga terjadi apa ya persepsi yang salah, kemudian pola konsumsi yang salah di masyarakat. Eh, Turunan dari undang-undang ini ada dua PP yang berkaitan dengan Badan POM, yaitu yang pertama untuk keamanan pangan, ini acuannya di PP 86 tahun 2019 yang sudah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2026. Yang kedua adalah terkait label dan iklan di PP 69 tahun 1999, label dan iklan pangan yang saat ini sedang dalam proses revisi. Jadi PP yang 99 ini masih mengacu ke undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 7. Kalau yang sekarang kan terbitnya 2012 ya. Jadi kami sudah berproses sebetulnya cukup panjang ya sampai belasan tahun untuk bisa merevisi PP ini. Saat ini juga sedang intensif kami akan finalkan supaya lebih sesuai, lebih sejalan lagi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian lanjut, nah iya. Jadi berbagai tantangan mungkin kita juga bisa merasakan ya saat ini bagaimana kasus-kasus mungkin ini kalau yang pertama kita lihat dari sisi perdagangan global ya, bagaimana produk-produk impor ini bisa mengalir dengan derasnya ke negara kita. Ini juga perlu menjadi apa perhatian ya kalau kami dari sisi keamanannya tentu dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing produk Indonesia sehingga bisa mengimbangi produk-produk yang dari luar ini. Kemudian juga dengan cakupan Indonesia yang sangat luas, ini juga tantangan terutama bagi Badan POM. Kita terus mengembangkan organisasi, terus menambah UPT-UPT di seluruh pelosok Indonesia supaya bisa mendampingi masyarakat untuk mengawal produk obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pertumbuhan teknologi informasi, teknologi inovasi di bidang pangan ini luar biasa. Jadi setiap hari kami banyak sekali menerima permohonan untuk pengkajian produk-produk baru dan saat ini malahan mungkin yang sedang menjadi pembahasan di internasional juga sedang dikembangkan daging yang dari sel seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu memelihara sapi tapi dari satu sel bisa menjadi daging sapi gitu atau susu juga demikian. Kemudian banyak ya protein-protein hewani
yang dikembangkan dari sel seperti itu. Jadi cell based food kalau istilahnya. Nah, ini di beberapa negara seperti di Singapura ini sudah disetujui, di Amerika juga sudah disetujui, namun di Eropa belum ya. Jadi hal ini juga tentu karena tadi ada globalisasi, ada free flow dari luar negeri, memungkinkan juga produk itu masuk ke Indonesia. Oleh karena itu tantangan bagi pemerintah tentu bagaimana meregulasi hal ini gitu ya, menyikapi hal ini. Walaupun mungkin kebutuhan itu di Indonesia belum belum menjadi prioritas ya, kita masih punya lahan yang luas, punya hewan ternak juga eh, masih potensial untuk dikembangkan gitu ya. Ini mungkin berangkat dari negara-negara yang sangat concern dengan lingkungan, dengan keterbatasan lahan dan lain-lain ya. Dan tentu mungkin dari sisi harga juga ini pasti masih mahal, masih kalau untuk Indonesia ini masih belum visible lah mungkin seperti itu ya. Namun dari sisi regulasi kita tetap harus antisipasi untuk bisa apa ya, mengawal lah dari sisi keamanan produk-produk inovasi tersebut. Kemudian di sisi lain juga perubahan gaya hidup. Kalau kita lihat pola konsumsi masyarakat Indonesia saat ini trending di anak-anak muda ya, makanan-makanan yang sangat enak. Nah, kalau enak itu tentu kandungan gula garamnya juga tinggi ya, gula garam lemaknya. Nah, ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita sehingga mungkin nanti juga ada di paparannya akan disampaikan kebijakan-kebijakan untuk bisa mengubah atau mempengaruhi pola konsumsi masyarakat kita. Kemudian ketersediaan SDM tentu ya kita walaupun tadi disebutkan kita punya bonus demografi namun kadang kita terbatas dengan anggaran ya untuk bisa merekrut sebanyak mungkin tenaga pengawas. Ada kendala di misalnya di anggaran pemerintah yang ada prioritas-prioritas lain ya. Kemudian koordinasi atau kelembagaan lintas sektor ini mutlak diperlukan. Jadi kami Badan POM ini lembaga yang mungkin dengan banyak keterbatasan tentu kita perlu menggandeng koordinasi dengan lembaga ataupun organisasi-organisasi lainnya ya supaya kita semakin kuat di dalam mengawal keamanan pangan ini. Peredaran daring ini teknologi informasi juga luar biasa. Kalau misalnya kemarin kita dihadapkan pada tantangan-tantangan penjualan di marketplace, promosi di marketplace. Kalau sekarang dengan berbagai media sosial, dengan ada influencer dan lain-lain, ini juga menjadi tantangan tersendiri di dalam melakukan regulasi bagaimana supaya masyarakat ini tetap bisa terlindungi, masyarakat teredukasi gitu ya, dengan derasnya informasi dari media sosial. Namun kami juga sebetulnya cukup optimis juga, jadi sudah banyak yang influencer yang teredukasi yang bisa memberikan informasi yang baik, yang benar, membantu kami di dalam melakukan edukasi ya. Ini sebagian dari tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama. Nah, pengawasan yang dilakukan Badan POM ini mungkin Bapak Ibu juga sebagian sudah memahami bahwa kita melakukan pengawasan baik di sisi produk itu sebelum beredar untuk memastikan produk ini aman dari sisi bahan bakunya, fasilitasnya, produknya, dan juga post market untuk melihat konsistensi dari industri, apakah mereka tetap memelihara produksinya itu sesuai dengan pada saat produk itu didaftarkan, kemudian klaim-klaimnya apakah tidak menyimpang dan lain-lain. Jadi kita melakukan pemeriksaan baik terhadap sarana maupun terhadap produk dan juga terhadap iklan dan labelnya ya. Itu mungkin gambaran untuk pengawalan yang dilakukan oleh Badan POM. Kita lanjut ke bagaimana prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun satu regulasi. Jadi regulasi yang dikembangkan atau bentuknya itu peraturannya ada keputusan, peraturan pemerintah maupun undang-undang tentu harus menganut asas-asas yang pertama adalah efektivitas. Jadi suatu regulasi ini harus memiliki kekuatan hukum, politik, ekonomi dan sosial supaya efektif dan juga regulasi ini harus diterima oleh seluruh masyarakat. Kemudian nanti kita lihat prosesnya bagaimana supaya regulasi ini bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian juga harus ada aspek efisiensinya. Jadi regulasi ini perlu memiliki tujuan pencapaian dengan target waktu, kemudian juga biaya yang efisien, dan juga kerangka regulasi yang baik.
Kemudian ada aspek transparansi juga, jadi harus transparan. Jadi kita harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, harus terbuka, harus dipublikasi dalam menyusun regulasi. Jadi tidak bisa kita bekerja dalam senyap, tiba-tiba muncullah pengaturan-pengaturan seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul terbuka, transparan kepada seluruh masyarakat. Demikian juga keterbukaan, jadi kita juga memperhatikan aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat. Misalnya eh, dalam menyusun regulasi itu kita tidak hanya memperhatikan kesanggupan dari industri besar, tapi bagaimana UMKM untuk bisa juga mematuhi atau mengikuti memenuhi persyaratan regulasi. Jadi kita harus mempertimbangkan berbagai sisi, berbagai pihak, berbagai kepentingan eh, menjadi pertimbangan-pertimbangan pada saat menyusun satu regulasi, gitu. Baik, kita lanjut ke slide berikut terkait penyusunan regulasi. Nah, Badan POM seperti apa tahapan-tahapannya dalam menyusun satu regulasi. Jadi yang pertama itu kita mengumpulkan dulu materi. Jadi prosesnya itu bisa berdasarkan revisi atau bisa berdasarkan masukan dari eh, stakeholder ataupun kasus ya, misalnya terjadi kasus apa yang marak gitu ya, yang menimbulkan risiko kesehatan. Nah, ini yang masih belum ada, masih ada kekosongan hukum. Nah, berarti kita perlu mengatur. Jadi triggernya bisa bermacam-macam untuk menyusun suatu regulasi. Kemudian dari situ, dari permasalahan itu kita akan membuat naskah kebijakan, polisi briefnya, bagaimana pengaturan ini akan dilakukan. Jadi nanti akan dikaji dulu apakah perlu diatur atau tidak gitu ya. Ada pertimbangan-pertimbangan di sana. Kita akan melakukan pengkajian pustakanya, membandingkan dengan bagaimana pengaturan-pengaturan secara internasional atau negara-negara tertentu. Kemudian juga bagaimana peraturan di instansi lain, apakah bertabrakan, apakah tumpang tindih seperti itu. Nah, ini ada prosesnya di pengkajian pustaka. Kemudian dari situ kita akan berangkat untuk menyusun draft regulasinya. Nah, dari draft regulasi ini kita lempar ke seluruh stakeholders. Jadi ada kementerian terkait, industri, asosiasi, organisasi masyarakat, berbagai pihak yang terkait yang akan terdampak ataupun yang baik terdampak dari apa implikasi hukum maupun terdampak untuk mendukung regulasi ini gitu ya. Nah, itu kita akan bahas, akan kita libatkan di sana untuk memberikan masukan yang komprehensif. Kemudian dari situ kita akan susun lagi draftingnya, kemudian kita akan lakukan lagi konsultasi publik. Di konsultasi publik ini kita memberikan kesempatan lagi kepada seluruh stakeholders untuk bisa memberikan masukan. Kemudian dari situ ada perbaikan-perbaikan, ada masukan mungkin nanti yang bisa kita akomodasi atau yang berdasarkan pertimbangan risiko dan lain-lain kita tetap harus menetapkan. Nanti kita tetapkan di draft final dan kemudian proses harmonisasi. Harmonisasi ini untuk menyelaraskan dengan aturan-aturan yang ada di kementerian lain, di lembaga lain sehingga tidak bertabrakan, tidak redundant, tidak tumpang tindih ya. Nah, setelah itu, setelah semua menyepakati, barulah kita bisa mengajukan untuk persetujuan penetapan, baik itu sebagai peraturan ataupun sebagai perpres ataupun sebagai ketentuan-ketentuan produk hukum lainnya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat dari proses tadi, ini bukan hanya berhenti di satu proses, satu titik setelah ditetapkan satu peraturan terus abadi, tidak seperti itu ya. Jadi itu ada siklusnya. Nanti Bapak Ibu, jadi setelah suatu peraturan diterbitkan, kita melakukan advokasi seperti ini. Jadi kegiatan ini adalah rangkaian dari siklus tadi. Jadi setelah suatu peraturan diterbitkan atau bahkan di dalam proses eh, menuju ke tahap final, kita akan melakukan proses advokasi dan sosialisasi. Nah, di forum-forum seperti ini kita akan memperoleh pandangan, perspektif, misalnya nanti apakah peraturan ini bisa diimplementasikan ataupun misalnya masih ada kendala-kendala di industri, kendala di laboratorium yang misalnya Badan POM menetapkan suatu persyaratan, ternyata laboratorium yang ada di Indonesia ini belum sanggup untuk menguji parameter tersebut. Ini juga menjadi masukan kepada kami dan nanti mungkin akan kita review kembali untuk pentahapannya ataupun hal-hal kebijakan lain terkait implementasinya. Jadi nanti setelah advokasi ini dilaksanakan, kemudian kita akan monitoring bagaimana efektivitas implementasinya,
Kemudian nanti dari situ juga ada feedback kepada kami lagi, apakah peraturan ini cukup efektif atau tidak, seperti itu. Dan nanti siklusnya akan berulang, dari masukan-masukan tersebut kita akan melakukan review, melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan yang sudah diterbitkan tersebut. Dan keseluruhan proses ini juga ada penilaiannya, jadi lembaga administrasi negara ini melakukan penilaian setiap tahun untuk mengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan yang diterbitkan ini efektif, berdampak, ataupun hal-hal lain ya untuk menilai kualitas dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah. Seperti itu. Lanjut, mungkin ini tahap penyusunan regulasi sudah tadi disampaikan ya. Prinsipnya sama tadi sudah dijelaskan, lanjut saja. Nah, ini beberapa stakeholders yang kita libatkan di dalam penyusunan satu regulasi. Jadi selain pemerintah, lembaga juga pakar, masyarakat ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap satu regulasi. Jadi satu regulasi ini dikembangkan harus berdasarkan data, bukti ilmiah, dan juga kita mempertimbangkan juga aspek implementasinya. Apakah layak atau apakah mampu diimplementasikan seperti itu. Nah, ini harus menjadi pertimbangan juga dalam satu penyusunan kebijakan. Baik, selain literatur lanjut, selain literatur dan juga masukan tadi, kita juga melakukan harmonisasi dengan standar internasional. Karena ini juga mutlak, satu produk ini tidak hanya akan beredar di negara kita ya. Jadi kita harus membuka kemungkinan produk kita juga akan diekspor ke luar negeri gitu. Oleh karena itu, regulasi-regulasi atau persyaratan yang ada di Badan POM ada di Indonesia ini juga selaras terharmonisasi dengan ketentuan atau persyaratan secara internasional. Nah, salah satunya yang menjadi rujukan utama untuk pangan ini adalah kodeks. Nah, di kami Badan POM ini jadi yang terlibat di kodeks ini bukan hanya Badan POM, ada Kementerian Kesehatan, ada Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian. Nah, kami di Badan POM ini terlibat untuk kodeks ini ada terkait food additive atau bahan tambahan pangan, kemudian untuk pangan keperluan medis khusus, kemudian untuk kontaminan, penetapan persyaratan kontaminan, dan untuk label. Jadi kita menjadi mirror committee untuk keempat working group ini ya. Lanjut, jadi kodeks ini adalah acuan dalam menetapkan standar. Jadi kami banyak sekali menyesuaikan dengan regulasi di kodeks. Jadi kalau kita bingung, kita akan melihat seperti apa standar di kodeks. Dan demikian juga dengan dispute kalau secara internasional ya. Ada dispute di WTO dan lain-lain akan mengacu ke kodeks ini juga. Kemudian ini juga kodeks ini juga selain di tingkat di masing-masing negara juga menjadi acuan di ASEAN untuk menyelaraskan persyaratan-persyaratan di bidang pangan. Lanjut, nah ini mungkin tahapannya, ini mungkin tidak perlu dijelaskan ya, rangkaian dari tahapan yang. Nah, pada saat kita berproses untuk mengajukan satu standar ataupun kita memberikan komentar terhadap standar yang sedang disusun oleh kodeks, Badan POM juga tidak sendiri ya, karena kita juga mewakili Indonesia, kita berkolaborasi atau berdiskusi ya, berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait dan juga dengan pelaku usaha. Jadi berbagai kepentingan kita akomodasi untuk bisa apa ya, keterwakilan Indonesia itu betul-betul ada di sana di kodeks, apa kepentingan-kepentingan negara kita biasanya terkait kontaminan dan lain-lain ya, di mana misalnya negara lain menetapkan sangat ketat gitu. Sementara negara kita misalnya untuk logam berat kita banyak gunung berapinya ya, tentu kandungan logam berat di Indonesia ini lebih tinggi. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang mungkin harus kita perjuangkan supaya tidak terlalu memberatkan untuk negara kita. Antara lain contohnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut sekarang terkait bagaimana, nah ini mungkin udah ke regulasi-regulasi ya, berikutnya ini adalah regulasi untuk, tadi sudah disampaikan ya, rujukan-rujukan yang kita gunakan di dalam pengaturan peraturan Badan POM. Jadi ada Undang-Undang Nomor 18, kemudian juga kalau saat ini dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan ada PP 28, ini juga menjadi rujukan untuk beberapa peraturan terkait
nilai gizi ini terutama di sini kandungan yang diintervensi terkait penyakit tidak menular. Jadi terdapat pengaturan-pengaturan ketentuan untuk informasi nilai gizi. Kemudian ya kalau Perpres 80 ini untuk amanah kepada Badan POM untuk melakukan pengaturannya. Kita lanjut saja. Ya, ini tadi sudah disampaikan ya bagaimana pengaturan terhadap aspek keamanan. Jadi di sini mungkin nanti karena di sini ada hari ini terkait topik bahan tambahan pangan, jadi ini disisipkan di materi di slide ini bahwa amanah untuk mengatur BTP ini berdasarkan Undang-Undang Pangan dan juga PP 86 ya, PP nomor 1 bahwa salah satu aspek dari keamanan pangan ini adalah pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Nanti ada sesi tersendiri ya untuk BTP. Kemudian yang berikut terkait cemaran. Cemaran juga ini tentu bagian dari keamanan pangan. Ini ada di pasal 71 ayat 22 ya terkait sanitasi dan lain-lain. Kemudian lanjut ke slide berikut terkait pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Ini juga ada beberapa pasal di dalam undang-undang dan PP yang mengamanahkan kepada Badan POM untuk melakukan pengawalan terhadap penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Lanjut ke slide berikut. Jadi Bapak Ibu untuk memudahkan baik itu pelaku usaha maupun akademisi dan lintas sektor terkait, kami juga menerbitkan selain peraturan, menerbitkan juga beberapa pedoman untuk memudahkan pemahaman, memudahkan penyamaan persepsi untuk Ini bisa mengimplementasikan regulasi. Ini ada beberapa pedoman yang diterbitkan. Lanjut di slide berikut juga ya. Ya, ini masih terkait pedoman-pedoman yang diterbitkan. Kalau ada isu kita bagaimana memitigasi supaya tidak terjadi lagi. Oleh karena itu kita membuat beberapa pedoman mitigasi risiko. Misalnya berkembang isu baik itu di sisi pelaku usaha, waktu itu terkait cemaran di minyak goreng sawit ataupun misalnya jajanan anak-anak yang membuat heboh waktu itu ya ada Cikibul dan lain-lain kita buatkan pedoman mitigasi risikonya sehingga masyarakat atau pelaku usaha bisa terlindungi ya bisa mengetahui bagaimana yang praktek yang seharusnya. Baik, slide berikutnya ini terkait layanan publik. Mungkin ini untuk memberikan gambaran, untuk memperkenalkan direktorat kami. Jadi selain menyusun regulasi, ada juga fungsi layanan publik yang dilakukan, yaitu untuk hal-hal yang belum diatur. Jadi kadang peraturan yang ada itu belum bisa mengcover semua kebutuhan dari pelaku usaha maupun dari peneliti seperti itu. Oleh karena itu kami menyediakan layanan pengkajian. Jadi misalnya Bapak Ibu membuat satu produk ternyata akan menggunakan satu bahan tambahan pangan tapi ternyata di regulasi Badan POM belum ada gitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang sudah di riset dan hasilnya bagus diajukan dulu ke Badan POM untuk dikaji dulu apakah memungkinkan dari sisi keamanan untuk menggunakan bahan tambahan pangan ini gitu. Misalnya contohnya natrium dihidroasetat ya gitu. Misalnya Bapak Ibu akan menggunakan di produk roti. Di peraturan Badan POM belum ada. Nah, Bapak Ibu bisa mengajukan dulu. Memungkinkan nggak? Nanti Bapak Ibu sudah punya data ininya, formulasinya, kemudian misalnya dengan pengawet ini tahan berapa lama dan di kadar berapa Bapak Ibu menggunakannya. Nah, itu diajukan ke Badan POM, nanti kita akan kaji apakah masih cukup aman untuk bisa digunakan. Kalau misalnya nanti dari hasil kajian Badan POM ternyata bahan ini sama sekali tidak bisa digunakan atau bisa digunakan dengan batasan maksimal tertentu. Nah, itu nanti yang akan kita sampaikan dari hasil kajian itu. Jadi sangat memungkinkan untuk hal-hal yang belum diatur ini bisa diajukan. Kecuali untuk cemaran. Kalau cemaran itu mutlak. Jadi apa yang sudah ditetapkan, jadi Bapak Ibu tidak bisa nawar, boleh nggak cemarannya kita perlebar range-nya gitu ya. Jadi nah, untuk cemaran itu tidak bisa, itu harus ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau untuk BTP atau misalnya untuk penggunaan bahan pangan yang saat ini belum masuk positif list itu bisa diajukan. Misalnya ada Bapak Ibu mengeksplor bahan pangan baru gitu ya. Di peraturan Badan POM ini belum masuk positif list pada saat akan diregistrasi. Itu bisa diajukan dulu, nanti kita akan kaji dari sisi keamanannya. Kalau misalnya ternyata ada referensi di negara lain atau hasil penelitian Bapak Ibu yang sudah membuktikan itu aman,
sangat memungkinkan untuk bisa digunakan seperti itu. Kemudian juga terkait pengrekayasa genetik ini Bapak Ibu mungkin dari peneliti atau dari perguruan tinggi untuk keamanan pengrekayasa genetik ini juga harus dikaji dulu keamanannya. Ini ada mekanismenya untuk bisa diajukan ke Badan POM. Kemudian juga uji klinik ini untuk Bapak Ibu jika punya produk ingin mengklaim fungsi kesehatan tertentu harus ada pembuktian. Jadi kita seringkali ya mendengar iklan atau menyimak iklan atau membaca ya atau mendengarkan. Ada kadang pangan-pangan yang mengklaim fungsi-fungsi kesehatan tertentu. Nah, ini jangan langsung percaya. Jadi kita juga harus mengedukasi masyarakat jangan langsung percaya belum tentu itu ada buktinya gitu ya. Karena setiap klaim itu harus ada dasar, ada pembuktiannya, membuktikan bahwa memang ada kemanfaatan untuk hal-hal yang diklaim oleh produsen ataupun oleh industri tersebut ya. Nah, selain pengkajian, kami juga memberikan layanan informasi. Informasi itu bisa berupa konsultasi. Kami juga ada sistemnya kayak chatbot. Ada juga yang bisa tatap muka langsung di Badan POM atau komunikasi lewat aplikasi. Ini untuk permohonan regulasi, permohonan informasi terkait regulasi. Misalnya Bapak Ibu akan mendaftarkan suatu produk. Pada saat masuk ke aplikasi registrasi akan diminta kategori pangannya apa, kemudian juga mungkin ditanyakan lagi mengapa menggunakan eh, bahan tambahan pangan ini atau misalnya menggunakan gambar, logo dan lain-lain. Itu bisa dikonsultasikan kalau misalnya Bapak Ibu kebingungan. Jadi bisa mengakses layanan konsultasi dari Direktorat Standar. Waktunya habis ya. Kemudian lanjut slide berikut, mungkin ini gambaran untuk pemohon kajian. Ini jadi ini statistik kajian yang disampaikan. Jadi kajian regulasi ya Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi ada bahan tambahan pangan yang belum boleh digunakan, sekarang boleh digunakan. Kemudian atau ada pencantuman klaim atau logo dan lain-lain. Ini kajian-kajian yang diajukan. Lanjut terkait ini tatap muka. Jadi ini tatap muka yang dilakukan oleh di Badan POM. Ini jumlah pendaftar ataupun apa yang memperoleh layanan ya. Ini statistiknya. Kemudian, nah ini yang layanan konsultasi online. Ini penggunanya itu tahun 2025 sampai 86.347 ya. Kemudian saat ini sampai April ini sudah sekitar 18.000. Jadi banyak sekali hal-hal yang dikonsultasikan. Mungkin kita lihat konsultasinya terkait apa saja di slide berikut. Nah, ini untuk topik terbesar ini adalah kategori pangan. Jadi pada saat melakukan registrasi, ini yang suka menjadi kebingungan dari pelaku usaha ya. Kategori pangannya yang berapa sih ini? Karena nanti akan mempengaruhi persyaratan-persyaratan berikutnya. Pengawetnya yang boleh apa, kemudian juga eh, klaimnya dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini di sini kalau kita lihat yang paling banyak mengajukan konsultasi ini terkait kategori pangan, terkait label, kemudian terkait bahan tambahan pangan, terkait bahan baku dan juga terkait klaim. Ini kita coba pilah dan kita lihat statistik dari tahun ke tahun yang menjadi topik utama selalu itu gitu ya. Oleh karena itu, kami juga sebetulnya sudah membantu membuatkan pedoman untuk kategori pangan dan lain-lain mungkin, tapi tetap sebagian besar pelaku usaha ini masih memerlukan konfirmasi sehingga mereka mengajukan konsultasi ya. Baik, lanjut ke slide berikut. Ini beberapa aplikasi. Jadi saat ini karena sudah era teknologi, kita tidak bisa hard copy lagi ataupun apa ya, kita lebih memberikan kemudahan gitu dengan adanya aplikasi. Jadi Bapak Ibu mau di Makassar ataupun di mana bisa mengakses aplikasi ini dari manapun ya dengan adanya teknologi informasi ini ya. Jadi tidak perlu datang jauh-jauh ke Badan POM, bisa langsung di tempat masing-masing dan konsultasi juga bisa secara online. Ini aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan publik tadi ya. Kemudian lanjut, ya lanjut saja. Ini juga masih aplikasi. Terakhir, ya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini sisipan. Jadi karena kami harus selalu menyampaikan bahwa eh, layanan ataupun apa ya, layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah ini
sifatnya harus betul-betul transparan. Jadi di sini harus terencana, berbasis risiko, kemudian juga segala kebijakan ini juga berbasis data, berdasarkan kajian ilmiah, terdokumentasi, transparan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kami memiliki sistem namanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Di sana manfaat yang kami rasakan tentu ini bagi masyarakat juga memberikan kepastian terhadap regulasi ya dengan adanya eh, ketentuan yang berbasis data, berbasis ilmiah, kemudian juga yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga dengan penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas melibatkan berbagai kepentingan masyarakat di sini sehingga diharapkan nanti kualitas kebijakan yang dihasilkan juga lebih baik dan kepercayaan dari stakeholder juga meningkat. Nah, oleh karena itu hal-hal ini, prinsip-prinsip inilah yang kami terapkan di dalam penyusunan regulasi, kemudian juga di dalam menyusun kajian dan tadi rekomendasi teknis. Jadi kita tidak ada keberpihakan, betul-betul semua didasarkan pada eh, evidence atau berbasis ilmiah ya, Bapak Ibu. Lanjut mungkin di akhir slide sebagai penutup dari paparan yang pertama ini. Jadi peraturan tadi seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Balai bukan untuk membatasi, namun tadi kita ingin melindungi masyarakat dan juga ingin meningkatkan daya saing produk Indonesia. Kemudian di sini sangat penting sekali meng-highlight kembali untuk kolaborasi dari pihak peneliti, akademisi, kemudian juga Bapak Ibu pelaku usaha dan juga pemerintah ini menjadi satu kesatuan untuk bisa memajukan Indonesia ya khususnya kita di bidang pangan. Kemudian diharapkan dari kegiatan ini semakin dikenal luas, kami ingin menjangkau seluruh wilayah Indonesia di wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur untuk bisa mengetahui apa saja yang bisa dikontribusikan Badan POM dan Bapak Ibu kemana harus bertanya seperti itu ya. Ini yang kami harapkan dengan advokasi dan sosialisasi ini kita bisa semakin mendekatkan layanan publik Badan POM kepada Bapak Ibu. Tujuan tentu satu lagi masih sama dengan yang tadi untuk melindungi masyarakat dan juga meningkatkan daya saing produk. Baik, lanjutnya ya mungkin ini jadi Bapak Ibu terutama ini dari pelaku usaha ya. Jadi kalau misalnya ada yang menghubungi, mengiming-imingi, menjanjikan nanti layanan publiknya akan lebih cepat gitu ya. Tapi dengan meminta imbalan ini jangan percaya karena di Badan POM ini tidak ada siapapun akan kita layani. Siapapun yang memerlukan bantuan, narasumber dan lain-lain silakan hubungi kami. Kami akan dengan siap untuk membantu mengatasi ataupun memecahkan ataupun kita mendiskusikan bersama kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk materi pertama Bu Ani. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan